Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau keadaan kalian dalam keadaan baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada Ananda Andi, itu selalu berdoa. Saya persilakan. Silakan ke depan. Perhatian tempat duduk siap gerak, doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Terima kasih buat Ananda Randy yang telah memimpin doa kita pagi ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dalam belajar ini dipermudah dan dilancarkan ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan kabar kalian terlebih dahulu atau menanyakan kehadiran. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Berapa orang? 2. Sama siapa aja? Dila sama Jihan. Dila sama Jihan. Baik. Kenapa Dila alasannya? Sakit. Izin. Ya. Kalau siapa satu lagi tadi? Jihan. Kenapa? Sakit. Oke. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya. Yang izin dipermudah urusannya ya. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita akan berliterasi terlebih dahulu. Nah, literasi kali ini ya Bapak akan ganti. Biasanya kita membaca buku ya, kalau kalian menyimpulkan apa yang harus dibacanya, sekarang Bapak akan ganti dengan hafalan surat-surat pendek ya. Biar apa? Menambah keimanan kita ya, menambah apa? Wawasan kita tentang hafalan surat-surat pendek. Kita hafalkan dari surat Al-Fil saja sampai surat Anas ya. Boleh dari Anas dulu? Boleh. Ya, kita dari Anas saja naik ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Allah ya. Dan hati kita semakin ikhlas, semakin teguh ya. Baik. Nah, sebagai bangsa yang besar kita ini ya, bangsa Indonesia, kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi ya, rasa sayang kita kepada negara kita. Nah, selain kita sayang kepada Allah, yang pertama kita juga harus sayang dan menjaga negara ini. Dengan cara apa? Meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, supaya nasionalisme kita, jiwa kita nasionalismenya meningkat ya. Silakan Neng Maulida memimpin ya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk lagi. Nah, setelah tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu apa tadi? Indonesia. Mudah-mudahan rasa nasionalisme kita meningkat. Nah, sebelum menginjak ke pembelajaran, Bapak akan mengulas dulu materi yang telah lalu ya. Di minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang rantai-rantai makanan ya. Masih ada yang ingat rantai-rantai makanan? Nah, di sana kemarin ada yang namanya makan dan dimakan, ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen tingkat 1, lalu ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat berapa lagi? Dan terakhir adalah konsumen tingkat puncak ya. Itu adalah pembelajaran yang minggu lalu ya, atau minggu kemarin tentang rantai-rantai makanan ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan melakukan yel-yel dulu biar kita lebih semangat, lebih energi ya. Dengan tepuk ya. Tahu tepuk nggak? Tahu. Nah, ada tepuk 1, satu kali. Tepuk 2 kali. Coba. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Oke, terima kasih ya. Kita selanjutnya yaitu akan mengulas pembelajaran yang sekarang, yaitu tentang cahaya ya. Ada yang tahu itu cahaya apa? Coba apa?
Cahaya sumber energi dipancarkan matahari. Teman-teman yang lain ada yang tahu cahaya itu apa? Teman-teman yang lain? Sama dengan temannya? Baik, nanti kita akan bahas. Satu lagi, pertanyaan Bapak. Apa sifat-sifat cahaya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sebelah sini ada yang tahu? Sifat-sifat cahaya? Sifat cahaya? Coba. Ada 3. Yang lain? Ada 3 kalau temannya? Yang lain pada tahu nggak sifat-sifat cahaya? Baik ya. Sifat-sifat cahaya itu yaitu ada 6. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah, tujuan sekarang ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa ya. Nih, ini apa tujuannya? Tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa menganalisa sifat-sifat cahaya dalam ulangi lagi, menganalisa. Lalu yang kedua kalian harus bisa menyimpulkan hasil percobaan sederhana. Nah, sekarang kita nanti akan percobaan sederhana ya melalui sifat-sifat cahaya ya. Itu adalah tujuan pembelajaran di hari ini ya. Paham nggak? Ya, paham? Baik. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa cahaya, kata teman kalian, coba ulangi lagi apa? Cahaya adalah sumber energi yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Ada yang menambahkan nggak teman-teman yang lain? Ada nggak? Maulida ada nggak? Sama kayak Rehan. Baik, kita simpulkan ya. Cahaya yaitu betul kata teman kalian tadi, cuma penambahannya yaitu oleh sumber cahaya. Yang bagaimana sumber cahaya? Nah, apakah di rumah kalian ada cahaya tidak? Ada? Ada tidak? Ada. Nah, di rumah kalian pasti ada sumber cahaya. Sumbernya apa saja coba yang bisa menerangi itu? Lampu, lagi. Senter, lagi. Kompor apa kompor? Lili, kompor. Terus apa lagi? Matahari. Nah, jelas ya, matahari adalah sebagai sumber yang utama ya. Baik, itu adalah contoh sumber-sumber cahaya. Tadi sudah dijelaskan sama temannya. Ada matahari, apa lagi tadi? Ada apa lagi? Lampu, apa lagi? Lilin, apa lagi? Ya, senter itu adalah contoh sumber-sumber cahaya yang ada di mana? Di rumah atau di mana? Di sekolah boleh tidak? Sama enggak? Sama ya. Lalu Bapak ingin tanya, ada yang tahu nggak itu sifat-sifat cahaya? Tadi Bapak udah mengulas sedikit, ke temannya tadi dijawab 3. Bapak tadi udah menjelaskan lagi, tadi kata Bapak ada berapa? Nah, ada yang tahu nggak satu persatunya? Apa aja? Coba. Boleh, Pak. Pak, tahu apa? Ya. Teman yang lain ada yang tahu nggak? Coba. Nah, kata temannya tadi apa? Pertama, cahaya merambat lurus. Itu baru 1. 5 lagi apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa kira-kira? Ayo. Nih, Bapak ini yang tadi dijelaskan. 1 tadi apa? Merambat lurus. Bagaimana itu merambat lurus? Bagaimana, ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan enggak?
Tidak. Ada yang bisa mencontohkan nggak berampak lurus? Coba. Contohnya, misalkan gimana coba? Nah, pertanyaannya begini, perlu nggak kita kayak cahaya? Perlu nggak manusia cahaya? Perlu. Kalau nggak ada cahaya bagaimana kira-kira? Gelap. Nah, kan dari pertanyaan tadi, ulang lagi, berampak lurus. Ternyata si cahaya itu berampak lurus. Bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Contohnya, matahari. Contoh, kalau kita berdiri di bawah pohon, ya, matahari kan akan terbentuk sama pohon ya, menyinari pohon. Di celah-celah pohon tersebut pasti matahari akan menembusnya sehingga tembus terlihat ke bawah. Lalu di rumah kalian kan ada jendela tidak? Ada. Nah, si matahari itu masuk melalui celah-celah. Kalau tadi celah-celah pohon, kalau sekarang masuk melalui jendela dengan merambat lurus, tidak terhalang. Contohnya seperti itu, ya. Yang kedua apa? Nih, yang kedua. Ada yang bisa mencontohkan dapat dipantulkan? Coba. Ada nggak teman-temannya? Ya, ada yang bisa mencontohkan dapat dipantulkan? Ada nggak? Ada nggak? Dapat dipantul? Ada nggak kira-kira? Oleh apa kira-kira contoh kecil dalam kehidupan kita dapat dipantulkan? Cermin. Ya, ada bayangan tidak di cermin itu? Karena apa? Karena ada cahaya. Lalu muncullah apa? Bayangan. Cermin apa yang digunakan itu? Cermin datar. Emang cermin ada berapa? Ada 3. Satu ini cermin apa lagi? Cermin cembung. Ini tahu nggak cermin selanjutnya cermin apa? Cermin cembung. Tadi ada cermin apa? Coba sama-sama. Datar. 2, 3. Kalau cermin datar tadi ya dapat dipantulkan. Berfungsi untuk tadi apa? Orang bisa bercermin, ada bayangan. Kalau cermin cembung biasanya digunakan dalam hal apa? Dalam hal apa? Kaca spion. Kita punya motor di rumah? Punya. Ada kaca spionnya? Ada. Ya, kaca spion tersebut bisa memantulkan bayangan ya, asalnya yang kecil jadi terlihat besar. Ya. Lalu kaca cembung digunakan dalam hal contohnya apa? Contohnya kalian bawa center sekarang, itu kaca apa yang digunakan? Cembung. Nah, center itu ya kacanya itu adalah kaca cembung. Ya. Lalu selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Bagaimana itu cahaya menembus benda bening? Gimana? Cahaya menembus benda bening. Terpikir nggak sama kita? Ternyata cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Coba ada yang bisa mencontohkan nggak? Coba. Pikirkan dulu coba. Ada nggak? Tasya ada nggak? Tasya? Baik, karena kalian tidak ada, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kaca bening nggak kira-kira? Air yang di wadah ini, yang di bawah kalian bening nggak? Sama gelasnya bening nggak? Bagaimana kalau ditembus cahaya lewat tidak? Nah, itu adalah contoh pembuktian kecil ya. Nanti juga kalian akan buktikan ya.
Nah, itu adalah contoh kaca menembus cahaya menembus benda bening ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Baik, selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana itu? Ada yang bisa mencontohkan? Dengar. Seperti apa, Rehan? Seperti apa coba? Seperti ya, ada yang tambahkan nggak? Seperti apa? Cahaya dapat dibiaskan. Ada yang tambahkan kan? Yang lain, teman-temannya kelompok yang lain? Ada nggak? Dibiaskan. Ya. Tadi kata teman kalian, kalau kita punya pensil, lalu ada gelas, ada airnya, dimasukkan ke sana, terlihat seperti apa? Patah, itu nyambung, padahal aslinya adalah nyambung. Lalu ada lagi nggak contoh yang lain? Itu kan pensil dimasukkan ke dalam gelas, atau pulpen juga boleh dimasukkan ke dalam gelas. Contoh yang lain ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Contoh yang lain? Kalau kita pergi ke sebuah kolam, tahu kolam kalian? Nah, lalu si cahaya menembus kolam tersebut, ya, maka kolam tersebut terlihat oleh mata kita. Apa kira-kira, dalam atau dangkal? Dangkal ya. Padahal kenyataannya adalah itu adalah cahaya dapat dibiaskan. Ya. Jadi kesimpulannya apa cahaya dapat dibiaskan? Kalau cahaya menembus medium yang berbeda seperti tadi, maka kelihatannya akan dibelokkan atau dibiaskan. Ya. Lalu ada lagi. Yang kelima apa? Cahaya dapat diuraikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Diuraikan contohnya? Contohnya jika ada hujan, jika ada hujannya, lalu cahaya matahari menembus hujan tersebut, maka akan ada pantulan di dalam air hujan tersebut. Berupa apa? Pelang. Nah, contohnya berarti yang dapat diuraikan ini adalah apa? Contohnya pelang, terjadinya pelangi. Nah, Bapak akan putar ya, bagaimana pelangi itu terjadi ya. Ini ada videonya, kita tonton dulu. Tapi tidak dikejar. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalam.
matikan lampu atau keluarkan keadaan. Kemudian ambil senter, coba sebagian senter dalam gelas. Cermin itu akan memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat tujuh warna? Ya, tentu. Sekarang coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang digunakan. Warna apa saja itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan magic beam. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terlihat. Tetesan hujan bagaikan cermin dalam gelas yang berisi air. Sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Nah, video apa yang kalian lihat tadi? Proses terjadinya pelangi. Proses terjadinya pelangi. Nah, di pelangi tadi ya ada yang namanya warna. Ada warna apa saja? Coba untuk ini. Merah, jingga, Ya, kuning. hijau, biru, hilang, Sama nggak? Kelompok ini gimana? Coba. Warnanya sama nggak? Sama apa saja? Coba. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Disingkat dengan P-nya apa? J-nya apa? U-nya? I-nya? I-nya? I-nya apa? Terakhir U. Itu adalah warna pelangi. Disingkat dengan magic ini, yaitu sifat-sifat cahaya. Contoh dengan pelangi yaitu sifat yang mana? Sifatnya yang mana sifatnya? Dapat diuraikan. Lalu ada sifat yang terakhir. Sifat apa? Sifat apa yang terakhir? Membentuk bayangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti apa? Seperti apa? Cahaya membentuk bayangan. Bagaimana itu? Cahaya matahari ya. Terhalang oleh pohon boleh. Oleh apa lagi? Tembok boleh. Pokoknya cahaya yang menghalangi objek yang menghalangi cahaya matahari pasti akan membentuk apa? Bayangan. Kalau objeknya pohon, maka bayangannya akan seperti pohon. Kalau bayangannya rumah, kalau penghalangnya rumah, bayangannya akan seperti apa? Rumah, ya. Apapun yang menghalangi cahaya, ya, maka bayangannya akan seperti yang menghalanginya.
Jadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada satu apa? Dua, tiga apa? Empat, lima, empat diuraikan. Tahu nggak nyanyiannya kalian? Ada nyanyian sifat-sifat cahaya yang ada 6. Oke ya, kita akan belajar nyanyian sifat-sifat cahaya. Ya, kita nyanyi sama-sama nyanyian sifat-sifat cahaya. Yang lebih seru silakan berdiri. Kita nyanyi ya, biar seru. Nah, ini lagunya ya. Kita nyanyi sama-sama biar tambah enjoy. Dan semakin hafal, dengan kalau dengan lagu kan semakin hafal. Ya. Ada macam sifatnya cahaya, satu rahmat turun, dua dikandungkan, tiga bisa tembus benda-benda yang perih, empat dibiaskan, lima diuraikan, menjadi pelangi. Jika kena bencana membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah awan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Sekali lagi. Ada 6 macam sifatnya cahaya, satu merahkan turun, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang perih, empat dibiaskan, lima diuraikan, menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah awan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Ya, sudah. Bagaimana? Apa tidak kira-kira nyanyiannya? Sama tidak dengan yang tadi dijelaskan? Jadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 6. Pertama tadi apa? Dua, tiga, empat, lima, enam, terakhir. Baik, kalian sudah mengetahui ya sifat-sifat cahaya. Sekarang kita praktekkan ya sifat-sifat cahaya tersebut. Ya, di dalam praktek tersebut nanti kalian mengisi LKPD yang Bapak bagikan. Nah, di sini ada LKPD. Nanti kalian isi LKPD ini sesuai petunjuk di sini ya. Nanti di sana Bapak akan menilai kalian juga ya tentang kekompakannya, kerjasamanya, ya disiplin dalam mengerjakannya, dan nanti kalian juga sikap kalian dalam kerja kelompok itu bagaimana nanti akan Bapak nilai ya. Karena kalian sudah terbentuk kelompoknya ya. Kelompoknya ada berapa ini? Ada berapa kelompoknya? 4. Ya, karena sudah terbentuk, Bapak akan bagikan saja KPD-nya ya.
Nanti kalian isi sesuai petunjuk di LKPD-nya. Nah, di sana juga ada yang namanya happy note ya. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan ya happy note tersebut untuk evaluasi individunya. Ya, silakan. Ya, ini ya. Ya, silakan kerja kelompok bersama temannya ya. Ya, kerjakan sesuai perintah LKPD-nya ya. Ya, kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Dicoba itunya, coba silakan. Buka itunya, dipraktikkan sama temannya. Paling awal. Sesuai petunjuk. Ininya. Ini untuk apa? Nanti silakan kalian gunakan ya. Dipraktekkan bersama kelompoknya. Coba yang tadi cahaya merambat dulu itu bagaimana? Enggak, kamu enggak? Nah, yang kedua coba. Mana Pak? Ada di atas ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Lihat pada. Oke, lagi. Maksudnya. Ya, kan terlihat ya ada spektrum warna yang berlain. Kalau langsung sini bisa nggak? Langsung ke ini ada nggak? Coba saya. Apalagi terakhir. Coba yang ini yang pertama bagaimana? Coba. Buktikan kalau bisa nggak? Nih, coba. Yang pertama, ayo coba ikutin. Bagaimana itu bisa terjadi?
Kalau ini terhalang di sini, tembus tidak? Merambat lurus tidak? Tidak. Kalau ininya bolong ada celah, tembus tidak? Tembus yang sini ada. Lalu apalagi yang kedua apa? Cahaya dapat bagaimana? Nah, ini ada apa ini namanya? Namanya apa ini? Cermin. Kalau di sini ada cahaya membantu ke cermin ini ada pantulannya tidak? Ada. Ya. Apalagi cahaya dapat menembus benda bening bagaimana? Oh ke sini aja. Ininya digimanain? Coba diangkat coba. Tembus nggak ke sini cahayanya? Tembus. Nah, apalagi? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ditaruh apa itu? Taruh apa? Pensil. Pensil tersebut terlihat bagaimana? Mata. Oke. Apalagi? Kecil lagi ya? Cahaya dapat digunakan bagaimana itu? Ini apa ini? Cahaya ke sini. Ada spektrum warnanya tidak? Contohnya jadi apa itu spektrum warnanya? Pelangi. Apalagi? Membentuk bayangan. Contohnya bagaimana? Nih cahaya dihalangi tangan. Maka apa? Ada nggak bayangan apa yang terlihat? Tangan. Ada lagi ya? Tambahnya ada lagi ya? Oke. Yang ini bagaimana? Yang pertama apa tadi? Praktek yang pertamanya apa? Menembus benda bening. Tembus nggak kira-kira? Tembus. Oke. Lagi. Cahaya dapat. Apa saja itu alatnya cahaya dapat dipantulkan? Cermin apa ini? Cermin datar. Ada nggak pantulannya di sini? Ada. Serap tuh. Serapnya ya pantulan. Mau di? Rambat lurus. Wah, tembus ke sini ya. Namanya kesilauan. Terus apa lagi? Cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana itu? Terlihatnya apa? Mata. Apa lagi? Ada lagi ya? Cahaya dapat diuraikan. Keluar apa itu? Pelangi ya. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Apa? Kelompok 3. Coba yang pertama bagaimana? Rambat lurus bagaimana itu? Dengar. Lewat jalan sini. Kalau ini terhalang ada cahaya nggak lewat nggak? Ya, baik. Selanjutnya, saya dapat dipantulkan bagaimana? Ya, ada bayangan. Oke, selanjutnya apa? Saya dapat menembus benda bening. Bagaimana itu? Ya, terus lagi? Saya dapat dibiaskan. Ya. Saya dapat diuraikan. Ada apa itu? Air, ada enggak? Siapa tahu untuk? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Baik. Sekarang kalian telah mempraktikkan bersama kelompoknya dan sekarang akan mempresentasikan di depan kelas. Oh, kelompok berapa dulu? Kelompok 1 boleh, silakan bawa alat-alatnya. Presentasikan di depan teman-temannya. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok hasil
Ya. Perhatikan apa? Silakan. Yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat. Cahaya. Apa lagi? 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus bagaimana? Oke. Lanjut. Percobaan kedua. Yang kedua aja langsung. Cahaya dapat dipantulkan. Mana pantulannya ada nggak? Ya. Selanjutnya apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya. Terus lagi. Cahaya dapat dibiaskan. Ya. Cahaya dapat dikuraikan. Terlihatnya ada apa itu? Bukan. Oke, apa lagi? Cahaya terjadi bayangan. Cahaya terjadi bayangan ya. Kalau cahayanya terang tangan akan membentuk bayangan. Dari nggak? Oke, silakan. Silakan. Ada tambahan nggak dari teman-temannya? Ada tambahan nggak? Tidak ada. Sama simpel aja. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Kelompok selanjutnya silakan. Awas lupa ya. Ya, maju dikit. Sini, biar temennya kelihatan. Oke, silakan. Abdani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya berapa lurus? Coba buktikan. Oke, apa lagi? Saya dapat dipantulkan di depan dong. Kelihatan teman-temannya mantul nggak teman-teman? Ada nggak pantulannya? Oke, apa lagi? Saya dapat tembus benda bening. Nah, lewat di sini. Lewat nggak? Ya, apa lagi? Saya dapat dibiaskan. Ada lagi? Saya dapat diuraikan. Ya, apa lagi? Cahaya terjadi bayangannya. Dihalangi temannya, maka cahaya tidak akan tetap. Maka akan membentuk bayangan punggung temannya, ya. Jadi yang tidak akan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan lagi. Kelompok selanjutnya, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya bersama teman-temannya. Ya, ke depan, maju sini, geser. Sini geser. Ya, silakan. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya. Saya dapat
tangan aja boleh. Tangan akan membentuk bayangan apa? Oke, ada lagi teman? Lihat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan presentasikan hasilnya. Saya dapat perawat terus. Coba buktikan. Ya, lihat. Saya dapat dipantulkan. Oke. Nah, ada bayangannya. Terus. Saya dapat menembus sendiri. Ya. Saya dapat dibiaskan. Pakai apa? Pensil sama ya? Oke, lagi. Cahaya dapat diuraikan. Ya, lagi kan? Ya, lagi. Terjadinya bayangan. Ya. Lihat ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan, ya. Nah, itu adalah hasil percobaan yang telah kalian lakukan dan presentasikan di depan kelas ya. Kalau Bapak lihat ya, kekompakannya tadi sudah ada ya. Kerjasamanya alhamdulillah ada ya. Lalu hasil dari percobaan kalian yaitu tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Tadi kalian dapat menyimpulkan sendiri tentang sifat-sifat cahaya dengan apa? Percobaan alat sederhana ya. Dengan simpulan yang pertama tadi apa? Kelompok 1 yang pertama apa simpulannya? Simpulannya apa? Kelompok 1. Gaya rambut lurus, terus yang kedua dapat menentukan ya, menembus dan menjelaskan, dapat menguraikan dan membentuk. Silakan sekarang kalian kerjakan happy note yang telah Bapak bagikan tadi bersama LKPD di bukunya. Nanti kalian kumpulkan, ya. Oke. Yang happy note. Yang ini. Kalian salin, silakan nanti dikumpulkan. Ya, salin. Silakan. Sudah ada di sini. Silakan yang kerjakan nanti dikumpulkan.
Baik, sudah? Oke, silakan kalian kumpulkan, nanti Bapak akan periksa. Kumpulkan bukunya, ya. Buku yang kalian itu, ya silakan. Ya. Baik, ya. Sekarang kalian melakukan tugas dan Bapak sudah lihat hasil pekerjaan kalian, ya. Alhamdulillah, ya. Hasilnya kalian sudah bisa mengerjakan yang ditugaskan sama Bapak, yaitu mengerjakan pinot, ya. Jadi, ya. Refleksi untuk hari ini, ya. Nah, kalian senang tidak belajar hari ini? Gembira tidak? Semangat tidak? Nah, Bapak ini gambar nih. Ada senang, ada semangat, ada gembira, ada bingung, ada kecewa, ada sedih. Ada yang bingung nggak? Tidak ada. Jom yang senang. Semua senang ya? Alhamdulillah. Jom yang semangat pada senang hari ini. Semua semangat, alhamdulillah. Ada yang gembira hari ini? Gembira juga. Senang ya, semangat ya, gembira. Ya. Ada nggak yang sedih hari ini? Siapa tahu di rumahnya belum makan, sedih. Ada tidak? Tidak ada. Baik, ya. Senang, semangat dan gembira, ya. Nah, sekarang Bapak mempunyai sebuah lagu ya untuk kalian, lagu nasional juga ya, yaitu Manuk Dadali ya. Kita nyanyi bersama-sama sebelum mengakhiri pembelajaran ya. Kita nyanyi sama-sama ya.
belajar kita berkah. Silakan, Ananda. Ya